Jadi kerukunan di dalam rumah tangga ini sama-sama harus berpegang kepada siapa? Talinya Allah. Jangan pernah mengatakan karena kepintaran saya atau karena bacaan saya, bukan karena wirid, bukan karena apa-apa, tidak, tetapi karena Anda belum terima cobaan. Gue ngali mana sih mencelak. Ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Kalau Habib, alhamdulillah tidak mungkin. Sebab Habib orang setia. Orang setia. Mau nambah lagi takut sakit. Lagi. Kalau kepikiran sakit apa enggak kira-kira? Sakit. Lagi pula, dan yang kedua, saya punya badan juga sudah gak menarik. Awak lemu, siapa sih gelem mbek wong lemu? Iya. Mon ra'amak rahamit mungkin masih. Ya. Mon saya sama Ustadz ini, tapi beliau ini masih berpeluang lagi insyaallah. Coba kobongan Pak, coba. Jadi istri itu bukan tempat untuk pelampiasan. Istri itu adalah kawan Anda. Makanya dikatakan oleh Nabi, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling bagus, orang yang paling baik adalah paling baik sama istrinya. Sebab istri ini latihan. Jadi sampai kalau ada lihat kiai baik sama orang, belum tentu baik. Kita dulu coba sama istrinya gimana, baik apa enggak? Kita dulu kira-kira. Ada ustadz atau pemuka agama baik sama istrinya, peti. Ya kalau takut ya coba aja. Tapi kalau orang memang menginginkan kehidupan itu baik, maka sejak awal sudah diniatkan bukan sekedar untuk menyenangkan, tetapi adalah untuk kawan, membimbing kehidupannya menuju Allah. Kalau kita aturkan istri kita ini tadi menuju Allah, maka Allah yang akan menciptakan kesenangan pada istri. Kenapa? Istri itu akan dijadikan taat karena Anda membimbing dia untuk taat kepada Allah. Dan itu tidak bisa lepas kecuali Anda banyak berdoa, kecuali Anda sabar, termasuk juga suami akan mengalami hal yang sama. Jadi kerukunan di dalam rumah tangga ini sama-sama harus berpegang kepada siapa? Talinya Allah. Jangan pernah mengatakan karena kepintaran saya atau karena bacaan saya, bukan karena wirid, bukan karena apa-apa, tidak, tetapi karena Anda belum terima cobaan. Engko nek kon wis kena cobaan, wis kena coba siji cerita. Karena itu supaya terhindar ini tadi, maka sabarlah kamu di dalam taat kepada Allah, dan sabarlah kamu di dalam menjauhi perkara yang haram. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengatakan begini, ifu ta'ifa nisa'ukum. Jadilah kamu orang yang bisa jaga kehormatan diri. Jangan gampang melihat, jangan istilahnya gini, jangan punya mata jelalatan, jangan punya tangan yang lancang, jangan punya ucapan yang gak bener kepada istri orang lain. Niscaya istri kamu juga akan menahan diri. Ya, kalau kamu jaga kehormatan dirimu, artinya kamu bersabar di dunia ini dan kamu menjaga hubungan kamu dengan Allah, maka istri-istri kamu dijadikan hal yang sama. Mereka akan dijadikan nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Seperti itu. Ifu ta'ifa nisa'ukum. Yang sebelumnya adalah birru aba'akum tabarrukum abna'ukum.
Kamu yang taat sama orang tua, nanti anak kamu juga bakal taat. Hidup di dunia ini terus seperti roda berputar. Jangan kita merasa kuat di awal tapi nanti lemah di akhir. Ini. Jadi hidup ini ojo ngos-ngosan. Pokoknya kabeh kudu cepet, jangan. Yang slow, yang enak dijalani, pelan tapi pasti. Ojo diartikno liyane ngono iki ngono. Yang kedua, sabar di dalam perkara yang mubah. Kita kalau mengurangi perkara yang mubah, itu akan menghasilkan kehidupan lebih sehat, pikiran lebih sehat, jiwa ini menjadi lebih baik. Contoh begini, kalau sampean diet, berarti sabar terhadap barang mubah apa enggak? Diet iku mubah apa enggak? Tak takok iki lho kon iki saiki. Diet itu mubah apa enggak? Mubah. Orang nahan makan, nahan minum. Saya enggak masukkan itu dalam kategori ibadah puasa, enggak. Jangan. Wis kita coba diet saja misalkan. Saya akan ngurangi gula. Saya akan ngurangi nasi, saya akan ngurangi garam. Itu kan enak semua ya. Saya akan ngurangi sambal, tak kurangi semuanya. Kira-kira kehidupan sampean berubah apa enggak? Iki gak krungu kabeh ta ya apa? Berubah apa enggak? Berubah. Jantung lebih normal, kekuatan lebih bagus, bisa jadi otot kawat balu besi. Gara-gara apa? Sabar di dalam bab mubah. Sabar dalam bab mubah ini sangat berguna bagi badan jenengan. Sampean bakal fit, nggak perlu obat. Nggih. Coba kok tonton wong biyen niku, masih tuwa rekoso. Anake sampai dulu di Jombang itu pernah ada satu Habib umur 98 tahun menikah, ya, menikah dengan wanita. Habib ini orang taat, wanita ini kepincut. Jarine wong tuwa, lah apa kan ambek wong tuwa sing gelem iku, iya kan? Kok niki sik enom kok gelem mbek wong tuwa. Dibilang apa? Bu, aku gak nontok gantengi, tapi sing tak tontok soleh. Boleh apa? Aku wis pirang-pirang tahu tak coba Habib iki dongane mustajab. Menikah dapat setahun, umur 100 istrinya mulai hamil. Ketika di usia 100 anaknya lahir, Habib meninggal. Orang tanya, ya Allah kasihan ya. Itu waktu itu di Jombang masih jarang ada habaib. Jarine wong-wong tiang Jawi warana apa? Sakno yo abah iku yo matine wis tuwa, ninggalno putu sik cilik. Tutuk putu cilik anak. Ninggalno bojo enom. Loh kenapa? Buah dari kesabarannya. Orang sabar itu menunjukkan otaknya main. Jadi kalau orang bisa ngatur marahnya, bisa ngatur omongannya, bisa ngatur sikapnya, pokoknya sabar. Gak gampang ngamuk, tapi kok nek gampang ngamukan, titik-titik ngamuk, ya. Orang salah gini ngamuk, orang salah gini ngamuk, inti tidak akan bertahan lama. Meskipun kamu orang kuat, maka suatu saat bakal dijungkirno. Ruwokno saya ngomong. Tapi nek kon sabar, pertolongan Allah pasti akan menyertai panjenengan. Ya.
Tapi bukan berarti sabar itu kayak awak kayak arek cilik ditugu dipukul sama temennya yang lebih kuat, nangis, oh aku gak bales, aku sabar, duduk, itu keweden ya. Tapi ketika Anda untuk hal-hal yang mampu, makanan diatur, kehidupan diatur, pakaian gak terlalu banyak, ibu-ibu gawe make up iku ojo 3 kilo bu, ngerti tak? Daripada make up jenengan lebih bagus apa? Pakai air wudhu. Nanti kapan-kapan nanti kalau mau cantik itu biasakan mulai sekarang sampean nek paes cuma di depan suami. Nggih. Ojo nek ape nang ngene mall. Yang ape nang diang jadwale yang iki jadwale saiki nang ngono TP Tunjungan Plaza. Ya. Mau ke TP atau mau ke mall baru nanti pakai waduh. Bloteng sini. Abang putih. Wah. Jangan. Sampai kepingin glowing tak kasih resepnya. Sampai mau glowing nggak? Ibu-ibu mau glowing? Mau glowing? Iya. Gambaran DB. Kalau kepingin glowing, yang pertama rajin-rajin wudhu. Sing nomor loro ojo mengkeret, ojo cemberutan. Ilangno penyakit hati, ojo gampang komplain masalah blonjone bojo. Bojo ngai titik ngai akeh, ojo gampang komplain. Ngerti? Terus kenapa? Allah, sampai takut sama istri? Jangan. Gini. Kemudian yang banyak minum air anget. Ada resep glowing tapi tidak pakai duit. Mau enggak? Mau, gampang. Sampean ambil air, bocono Fatihah. Ya. Bocono Fatihah. Bocono selawat ping 3 sebulan. Jangan diminum, saya yang minum. Sampean taruh wajahnya itu di air. Airnya diusapkan di wajahnya. Insya Allah glowing. Tidak mungkin ya. Dan jangan pernah punya perasaan jelek kepada orang lain. Aku iki ayu gak payu-payu, durung takdire ngono. Habib iki masih ganteng kayak ngene ya tetep jatahe siji ya siji. Ya bener. Iya. Rama iku masih yo sing gantengan aku nek jatahe piro ya piro wis. Ngono kan? Iki lho. Fatihah sama apa selawat. Kalau orang yang belum punya jodoh atau ngeroso ono sing gawe merasa kena sihir dan lain sebagainya, itu kata guru saya disuruh membacakan surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Jadi air 1 timba, sampai bacakan surat Al-Baqarah. Kalau nggak sampai yang baca, biar orang lain yang baca, nggak apa-apa, asal jangan kaset. Ya. Kemudian biar ditiup. Setelah itu jenengan pakai mandi. Gawian adus. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah ini adalah penjaga, pengusir berbagai macam jin, pengusir berbagai macam sihir. Anda misalkan tahu, oh aku digawe mbek wong iki, wis aja bingung. Enggak usah diapa-apakan orang itu. Cukup jenengan bacakan Baqarah.
Surat Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah. Ojo alif lam mim tok pas mari, ndak, dari awal sampai surat Al-Baqarah. Makanya di dalam kesabaran seperti ini orang itu jadi sukses. Nggih. Nah, ulama dulu ketika menghadapi penjajah, menghadapi orang Jepang, orang Belanda, mereka sabar. Dihambat tetap ngajar, disuruh berhenti ngajar tetap ngajar, tetap zikiran, tetap sholawatan, tetap tawasulan, tetap ngajar terus sampai akhirnya penjajahnya sing minggat, kitabnya masih tetap diteres, masih tetap dibaca. Buah dari apa? Buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Makanya kalau dilihat di berbagai macam tempat, ya, dari semua negara-negara yang dijajah Eropa, yang paling sukses mempertahankan Islam cuman Indonesia, lainnya nggak bisa. Ojo betal betul, kon gak melo perjuangan betal betul. Sampai lihat di Filipina, itu dulu banyak Islamnya, dimasuki orang Spanyol, nggak sabar mereka. Iya, perang tok, akhirnya entek umat Islamnya. Kebanyakan jadi Kristen. Bisa? Satu. Malaysia dipegang Inggris. Sampai tahu kan orang di Malaysia bagaimana? Jiwa Melayu yang tidak tahan, ya kan? Istilahnya kalau dibandingkan dengan kita yang ada di Jawa, lebih banyak sabarnya. Akhirnya apa? Islamnya cuma tinggal tidak sampai 70%. Cuman berapa? 50% atau 60%. Meskipun masih mending karena masih berdekatan dengan Nusantara. Nek Singapura wis wassalamualaikum. Paham sampean? Indonesia ini dibunuhi tetap anak beranak pinak masih banyak. Berbagai macam ulama yang dibunuh, berapa puluh atau ratusan yang dibunuh, tapi ilmunya sudah dipindahkan ke anak muridnya. Anak muridnya menyebarkan ilmunya terus. Londo iku Pak kalah ambek Panglima Sudirman. Konro tak sopo Panglima Sudirman itu? Sampai tahu tak Panglima Sudirman itu siapa? Panglima Sudirman itu adalah panglima bukan karena persenjataannya, sakit tuh Panglima Sudirman ini. Panglima Sudirman ini pernah nyantri. Ilmu sabar yang dipakai, yang dihadapi sama dia 3. 1 musuh di depan mata, 2 penyakit yang ada di dalam dirinya nggak selesai-selesai, yang ketiga anak buahnya atau orang yang Indonesianya sendiri sebagian berkhianat. Sebagian mesti ada di dalam setiap perjuangan itu, mesti ada orang yang seneng nggak seneng, cocok nggak cocok, iya Pak? Pindah sana, dikejar, pindah, diikuti terus sama Belanda sampai bingung, sa-Inggrisnya angkat tangan. Terkenal ini Panglima Sudirman, padahal Indonesia punya ratusan panglima, punya ribuan panglima, ndak kayak Panglima Sudirman ini. Kok bisa? Punya apa dia? Brand AK-47? Enggak. Punya sabar sama takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dengan yang dia bangun. Nangdi, ayo melaku. Nangdi, pokoknya melaku. Masuk hutan, keluar hutan, ditandu. Hasil apa enggak? Hasil. Menang apa enggak? Menang.
Mangka nih sampai niki nek kepingin sukses dalam hal apapun harus ada kesabaran. Sampai bikin nasi goreng nggak sabar, enak ndak rasanya? Hah? Enak. Nggak kopi cepet-cepetan, enak apa ndak? Nggak enak. Menikah cepet-cepetan. Di rumah nyaman apa tak nyaman? Longor kaki. Nikah kok cepet-cepetan? Nikah itu jangan cepet-cepetan, segera dilaksanakan. Ojo cepet-cepetan, masuk mari nikah langsung buyar. Ojo, harus terus dijaga itu rumah tangga, tapi harus yang namanya jadi orang sabar. Sabar itu kayak obat, bisa mengobati semua luka. Ustaz, sampai tak kasih tahu, semua orang sudah nyoba namanya sabar, termasuk sabar iku sing paling penting jogo, jaga lisan. Bahasa krianya jogo apa? Jogo cangkem. Iki lambe iki Bu, jogon. Sampai saya kasih tahu, wong gak kena, wong mursal, wong gak tepak, tapi iso jogo lisa, iso jogo cangkeme, menang. Iya apa enggak? Iya. Orang salah tapi bisa jaga lisan, menang. Wong tepak, wong genah, bener yang dia lakukan, tapi lambene gini, nyenyes, tidak bisa menjaga lisannya. Tidak iso jogo lambene. Kira-kira ya Allah, kalah apa menang? Apa? Menang apa kalah? Menang. Ndasmu itu menang. Kalah je, tak kandani kon. Berapa tahun yang lalu kita kembali kepada era politik. Di zaman Pak Harto, keluarga almarhum Bung Karno tersisihkan apa enggak? Hah? Tersisihkan, seret. Mereka diem, nggak ngomong, nggak apa, silent motion. Dilokno, digino. Nggak lama, moro-moro jadi presiden. Moro-moro Bu Mega jadi apa? Presiden. Perkara apa itu tadi, urusan politiknya modelnya apa, saya nggak mau tahu. Cuman yang saya belajar adalah ini orang sabar jaga. Ya benar. Maka nih, uang sing iso jaga lisan iki selamat. Selamat man sakata salimah, sing menang mesti selamat. Sing gak kakean mesti selamat. Sebab tidak semua perkataan itu harus didawuhkan, harus diucapkan. Lihat momennya dulu. Hah? Iya. Almarhum Gus Dur. Iya. Almarhum Gus Dur itu loh, dicela, dikatai, iya benar? Dikatai sampai selesai. Beliau turun, tidak jadi presiden, turun cepet, wis udah selesai ya, dengan anggapan yang ini yang itu, wis. Tapi sekarang kira-kira lebih mulia dari presiden apa enggak? Di hati pengikutnya lebih mulia dari para presiden, dari para pemimpin. Kenapa kok bisa? Yaitu latihan apa nih?
dijaga, omongan itu dijaga. Hah? Karena apa? Omongannya jaga. Nggak dibales, setiap yang ngecek nggak dibales, diam aja. Itu salah satu bukti nek kon iso sabar menang. Cuman butuh waktu yang lama. Hah? Begitu juga pada diri kita. Selama kita bisa bersabar menahan barang yang mubah, maka kita akan semakin terbuka untuk bisa melakukan taat lebih banyak. Semakin terbuka taat lebih banyak, maka semakin banyak barang haram yang kita tinggalkan. Derajatnya kayak gitu. Plak, 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 plak. Ya, seandainya saya Habib Ahmad sabar, Bib, sampean makan sedikit. Ya, minum gula-gula dikurangi, garam-garam nggak usah. Kira-kira Habib Ahmad kurus apa enggak? Kurus. Tapi kalau Habib Ahmad kurus nggak kece, iya mana? Iya. Tapi ya aku berharap kurus. Kenapa? Efeknya nggak kurus, terlalu nuruti, nggak sabar dengan makan dan minum. Ya ini akibatnya awak ya apa? Ngos-ngosan. Sampai juga begitu. Ketika terlalu memaksa diri di dalam kehidupan, ngos-ngosan. Apa wae sing mbok paksakno ngos-ngosan. Sepeda motor mbok paksakno ngos-ngosan. Motor mbok paksakno ya padha bae. Kon awakmu sehat, bojomu sehat, maksa ya ngos-ngosan. Iya apa enggak? Iya. Loh, saya sudah obat kuat, masih obat kuat 10. Manusia ada batasnya. Ngerti tak? Ya? Gitu. Saya sebenarnya di sini ini bukan mau ceramah. Tapi ya sudahlah takdirnya ngeten. Cuman saya kasih tahu. Mendirikan PKB ini Pak, gak gampang Pak. Bimbing umat ini tidak gampang. Dan menemukan orang yang mau terjun di masyarakat itu juga tidak gampang. Mangkane seono waktune, seono umure, reganono, hormatono, ojo kabeh didakno. Aduh didakno apa didakno itu? Jangan dibiarkan. Ini tidak bisa digarap dewe, paham tak? Ya harus kabeh kompak ditoto sing kena. Saya nggak kompak, ya nggak bisa. Sampai nggak kompak juga nggak bisa. Akhirnya bagaimana kita bisa akan mendapatkan kebaikan? Nggak bisa. Harus ada kerjasama. Habib tok duwe ilmu, gak ono wonge, padha wae melempem. Iya mendak? Kon wong akeh kaping belajar gak nemokno kiai, yo edan. Iya mendak? Jadi karena itu ketika semuanya tayassar, mudah, sampean rezeki mudah, zikir mudah, awak sehat. Iya. Saya sendiri kalau megang kambing, kambingnya nggak nurut sama saya. Sampai nih loh, nyekel sapi, sapi ini nurut. Sapi ini nurut apa enggak? Nurut apa enggak? Iya, mari dibeleh. Coba dulu dibeleh. Disudang awak. Thank you. Iya. Ketika kita dikasih kemudahan, sampai syukuri sebelum dicabut. Sebelum dicabut. Kalau sudah dicabut, sampai sendiri nanti yang bingung. Ya. Kita mati nggak bawa harta, nggak bawa kambing, nggak bawa sapi, gak nggawa kandang, gak nggawa duit, gak nggawa apa-apa. Sing mbok gawa amalan soleh. Lah nek kau diburui amalan soleh gak gelem, sek repot, sek ribet, ya wis padha bae. Ya, saya yang ngajarkan amalan soleh gak ngamalkan, ya padha bae. Nggih, kan gitu.
Jadi harus sama-sama kerjasama, harus sama-sama saling mendoakan, jangan saling menyalahkan. Urip iki kudu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.